Halo semuanya, hari ini kita akan kunjungan ke ruang lingkup hijau terbuka di daerah Jakarta Selatan, yaitu Tebet Eco Park. Mari kita kenalan dengan para anggota yuk. I really got 'em thinking this was all just fun and games. So caught up in the past, they acting like a bunch of lame. Ain't got nothing on me, these people do not faze me. Enjoying. Pada kesempatan kali ini, kami melakukan penelitian mengenai pengelolaan ruang publik dan kesadaran pengunjung akan lingkungan melalui wawancara. Dan ini dia hasil wawancara kami. Apakah di Tebet Eco Park tersedia tempat sampah yang memisahkan antara sampah organik dan sampah anorganik? Di sini menyediakan banyak tempat sampah untuk berbagai jenis macam sampah, khususnya tadi yang seperti Mas sebutkan antara tempat sampah organik dan non-organik. Kalau saya lihat ya, dari tempat-tempat sampah yang disediakan sebetulnya ada ya, udah dibagi-bagi. Cuman yang jadi masalah kan orang-orang yang datang ke sini apakah sudah paham atau belum untuk menempatkan sampah yang pada tempatnya gitu. Ada ya, fasilitasnya cukup lengkap. Biasanya disediakan yang saya ini ada, cuman kalau ini kan tergantung orangnya ya, kalau dia sadar ya pasti bisa dipisah-pisahin gitu kan. Memang disediakan. Banyak. Ya aku lihat di sini tempat sampahnya dipisahkan, jadi yang warna oranye itu buat sampah anorganik, kalau yang hijau itu buat organik. Sampah di sini organik dan non organik ya. Sekitar hampir berapa, hampir 100 meter sih letaknya, jadi kita gampang menemuinya. Panjang saya jalan kaki disediakan banyak. Seperti yang kita lihat, mungkin di beberapa titik juga memadai lah antara tempat sampah yang khusus buat organik dan juga anorganik. Tersedia ada di berbagai titik-titik. Apakah tempat sampah tersebut mencukupi? Ukuran volumenya mungkin sudah mencukupi, cuma kalau untuk masukan mungkin bisa disediakan lebih banyak lagi ya, karena pengunjung itu kita tidak bisa menebak jumlahnya berapa. Kalau saya lihat selama saya jalan di sini itu jaraknya nggak terlalu jauh ya dari tempat sampah satu ke tempat sampah yang lain. Dan saya lihat juga petugasnya aktif kok untuk mengumpulkan sampah. Menurut tinjauan saya sih cukup, ada space-nya sudah terpasang. Sangat mencukupi. Cukupi semua, soalnya di setiap tempat pasti selalu ada tempat sampah. Kalau menurut aku sendiri sih udah cukup banget, karena tempat sampahnya sendiri itu udah banyak banget, titik-titiknya nggak terlalu berjauhan, jadi cukup banget buat orang buang. Nah, mencukupi, nggak begitu jauh sih jarak-jaraknya, jadi kita kalau membuang sampah itu jadi tidak mengalami kesulitan. Cukup sepertinya, buktinya nggak ada sampah, karena di sini aja ada, terus di sana jarak cuma berapa meter udah ada lagi. Saya pikir cukup ya. Cukup banyak. Apakah di Tebet Eco Park terdapat petugas kebersihan? Oh ya, ini tempat Tebet Eco Park ini juga menyediakan petugas kebersihan yang selalu standby dalam melaksanakan tugasnya. Ya, ada. Saya lihat cukup lumayan banyak sih yang pakainya pakai baju hijau. Ada, banyak. Ada, cukup banyak, karena kan kita kan butuh kebersihan, kenyamanan, jadi untuk petugas kebersihan Selalu ada pasti. Soalnya kalau setiap berantakan sama dia langsung disapuin. kalau saya lihat sih untuk sekarang ini saya lihat nggak terlalu banyak, tapi kalau dia dari ini sudah ini ya bersih ya, berarti kan petugasnya juga nggak sedikit juga, nggak ada terlalu banyak. Ada, tadi ketika awal saya masuk itu ada beberapa petugas. Saya pikir sepenglihatan saya petugas kebersihan itu ada yang beberapa titik saya tadi lihat. Untuk kebersihannya ada. Apakah responden memilah sampah organik dan sampah anorganik di tempat sampah? Oh ya, itu tentu saja agar kita juga sebagai pengunjung, karena sudah diberikan fasilitas, jadi kita harus ya membuat pekerjaan petugas kebersihan ya memudahkan lah, jadi tidak menambah pekerjaan. Kalau ada sampah saya bawa pulang. Saya nggak buang di sini. Saya bawa pulang kembali gitu. Ya, kita selalu ikutin petunjuk yang ada. Kalau saya kalau jalan ya, ini kalau di jalan-jalan gitu, kalau saya biasanya sih ini bawa ini sendiri. Emang bentar lagi Ya, sampai tuh. jadi nggak ya, kalau yang biasa saya taruh di tempat ini, tempat biasa. Iya.
dilihat dulu dalamnya apa. Kalau aku sih ngelihat ya. Ya, saya melihat kan memang itu sudah ada bacaannya juga. Dan juga kan dibedakan dari warnanya. Ya sesuai dong. Kalau misalkan ada dua sampah dengan jenis yang berbeda, tentunya kita harus memilah biar memudahkan untuk didaur ulang. Kalau memilah ya tergantung dari sampahnya aja. Apakah responden membawa tempat sampah sendiri seperti kantong kresek? Untuk saya pribadi, karena saya bawaan saya tidak banyak, saya tidak membawa tempat sampah pribadi. Ya, bawa uangnya juga sampahnya nggak banyak kan, cuma yang saya bawa untuk makan kecil aja gitu. Sedangkan ini saya tidak bawa sampah yang banyak-banyak gitu. Iya. Biasanya bawa, ini karena jalan sendiri jadi nggak bawa. Bawa ini sendiri. Enggak, karena udah tempatnya udah tersedia banyak. Enggak, selalu buang di sini. Kalau aku sih simpan dulu, nanti dibuang di tempat sampah yang terdekat. Ya, saya sih biasanya bawa plastik. Bawa plastik, nanti kalau misalnya sampah-sampah yang agak basah saya masukin plastik dulu, jadi tidak langsung masuk ke tempat sampahnya. Untuk sementara ini berhubung nggak ada konsumsi apapun, jadi belum ada. Bawa tempat sampah sendiri tidak, karena saya juga ya nggak bawa apa-apa. Apakah responden membawa botol minuman sendiri? Kalau untuk tempat ini sendiri, tumbler, saya tidak, karena saya ingin kebutuhan air itu sesuai dengan cukupan saya gitu. Ya kebetulan saya bawa botol minum sendiri untuk saya minum di sini. Bawa Paling ya mineral, tapi kadang ya beli di sini aja gitu. Bawa tumbler dari rumah sih. Kebetulan saya bawa tumbler sendiri. Kalau minuman tidak. Apakah responden membuang sampah pada tempatnya? Oh Pak, harus itu, tentu itu. Iya, saya kan bawa nggak saya buat, saya bawa pulang aja ya. selalu sih. Iya, pasti harus. Iya pasti. Tentunya, tapi ya yang seperti saya katakan tadi, saya belum mengkonsumsi apa-apa, jadi belum. Alhamdulillah ya. Apakah responden itu pernah berdiskusi tentang sampah? Oh tentu saja, karena saya juga mahasiswa dan seringkali ada forum diskusi mengenai kebersihan, itu pasti ada. Sampai saat ini belum ya, saya belum pernah berdiskusi. Ya, memang saya Pak RW di lingkungan dan kita punya komunitas sampah. Jadi sampah kita itu dijadikan cuan. Dan kebetulan istri saya koordinator juga pemilah sampah, bank sampah. Kalau sama anak-anak ya, tapi kalau untuk orang lain sih enggak ini ya. Yang penting itu keluarga dulu. Jadi setiap kita jalan itu walaupun sekecil apa itu bekas makanan gitu, jadi enggak dilempar sembarang itu enggak. Jadi mending kita masukin tas gitu. Jadi untuk sampai ketemu ke tempat yang seharusnya. Belum sih, karena ini baru bulan pertama ya. Saya pernah kalau kita tinggal di sini. Tentunya pernah. Diskusi tentang sampah belum pernah kan? Apakah responden membayar biaya masuk ke Tebet Eco Park? Tidak pernah. Alhamdulillah tidak dipungut biaya ya, sampai saat ini ya. Saya udah 3 kali ke sini, saya belum tidak ada pungutan biaya apapun. Baik ke toilet ataupun kemana, kamar mandi tidak ada biaya. Tidak. Gratis. Enggak sih kalau tadi. Tidak. Enggak, jadi gratis juga. Biasanya cukup reservasi di HP aja sih. Enggak, gratis. Apakah responden mengetahui pengelolaan ruang publik berjalan dengan baik? Untuk sejauh ini di Tebet Eco Park sudah cukup baik, cuma mungkin tetap harus ada evaluasi dan peningkatan ke depan. Kalau saya lihat selama ini sudah cukup ya, mereka menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Ini menurut penilaian saya ya, selama saya beberapa kali ke sini ya, itu cukup baik. Ya, ini sudah benar ada titik spot yang pengolahan sampahnya yang di ujung sana. Itu jadi sampah-sampah dari area titik-titik tertentu itu titik kumpulnya paling ujung kan. Nah, pengelolaannya itu sepertinya di luar, jadi di situ hanya nampung aja. Maaf itu saya kurang tahu. Aku kalau dari segi kebersihannya udah baik banget karena aku ngelihat sampah yang berjajaran, terus segi
penataannya juga bagus. Banyak rumput-rumput liar yang tinggi banget. Ini pengolahannya baik sih, lihat dari tempatnya juga terawat. Ya juga kan petugas-petugasnya juga di sini rumput-rumputnya juga rapi di sini. Saya pikir untuk case tempat ini ya, untuk pengelolaan ruang publik sudah cukup baik ya. Pengelolaan ruang publik berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara, kami mendapatkan kesimpulan yaitu Tebet Eco Park memiliki tempat sampah yang memisahkan antara sampah organik dan anorganik, serta tempat sampah tersebut mencukupi. Di Tebet Eco Park juga terdapat petugas kebersihan. Dari 10 orang responden yang kami wawancarai, 10 orang memilah sampah organik dan anorganik. 3 dari 10 orang membawa kantong kresek sendiri, 8 dari 10 orang membawa botol minuman sendiri, 10 dari 10 orang membuang sampah pada tempatnya, 6 dari 10 orang pernah berdiskusi tentang sampah, serta informasi bahwa Tebet Eco Park tidak membayar biaya masuk. Dan 9 dari 10 orang mengatakan pengelolaan ruang publik berjalan dengan baik. Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa meskipun tidak dipungut biaya, pengelolaan Taman Tebet Eco Park berjalan dengan baik, serta memiliki tempat sampah yang memisahkan sampah organik dan sampah anorganik, agar dapat didaur ulang dengan baik. Serta memiliki petugas kebersihan yang selalu siaga di tempat. Kesadaran pengunjung akan lingkungan juga baik, dengan membuang sampah pada tempatnya, serta membawa botol minuman sendiri untuk mengurangi jumlah sampah plastik. Berdasarkan wawancara, juga dapat diketahui bahwa pengunjung berdiskusi sampah di lingkungan masing-masing, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, serta masyarakat. Diharapkan semakin banyak pengunjung yang sadar dan tanggap mengenai kondisi lingkungan mulai dari diri sendiri agar bumi bisa terjaga lebih lama. Thank you for watching.